Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh bertingkat-tingkat, apakah berlaku juga dengan keburukan? Iya, saya butuh bersabar ini karena kipas anginnya tidak menyala. Ya. Saya ulangi, dicermati judulnya, amal soleh dapat bertingkat tadi ya, 1, 10, 700 bertingkat-tingkat. Apakah dosa, keburukan, maksiat juga demikian? Itu jawab pertanyaannya. Kita jawab dulu. Sudah kita bahas tadi. Ya. Sekarang kita masuk di syarah hadisnya. Kita sudah jelaskan sepintas dalam hadis di atas, Bu ya, ada pencatatan kebaikan keburukan. Tidak ada yang tercecer, itu tidak ada tercecer sedikit pun. La yugadiru sagiratan wala kabiratan. Yang paling kecil apalagi yang besar tidak ada. Boleh Bapak lupa tapi tersimpan. Dan kebaikannya itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Wajibnya mengimani adanya dokumentasi kebaikan. Ada dokumennya Bapak. Ada. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Ilmunya Allah sempurna, kita tidak sempurna. Jangan pernah tanya itu begitu. Kita ini sering keliru memahami takdir karena ilmunya Allah dia mau ganggu gugat. Oh, tidak boleh, itu bukan wilayah kita di situ. Karena Allah punya catatan, itu namanya inayah, Pak. Perhatian khusus. Jadi, wabillahi taufiq wal inayah. Ya. Perhatiannya Allah sama kita dalam mengawasi kita. Tidak pernah lalai sedikit pun. Detik ini pun Allah pantau hati kita. Setiap gerakan-gerakan lintasan nanti kita terbaca dalam ilmunya Allah. Kalau amalan itu bertingkat-tingkat, maka luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Jangan pernah menuduh Allah kalau kita kurang pahala. Jangan. Jangan pernah menuduh bahwa Allah tidak adil. Tidak, kita yang salah dalam memahami. Kalau disuruh bertingkat-tingkat, ini artinya semangat. Semangat. Dan ini metode Allah dalam memberi semangat kepada kita untuk bisa beramal. Dan ini pentingnya jaga yang satu ini, Pak. Karena itu di kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawiyah, ini yang pertama dulu dibahas, pengaruh niat. Ini yang mau dirawat betul. Ini niat, Pak, tidak kelihatan, tapi dia menentukan nilai timbangan kita. Orang yang terbunuh di medan perang bisa mati kufur, bisa mati konyol, atau mati syahid, tergantung ini. Orang yang tidak makan, tidak minum di siang hari, tergantung apa yang ada di niatnya. Kalau niatnya diet, maka dia turun badannya tapi tidak dapat pahala. Kalau dilarang sama dokter, dia dapat kebaikan dari dokter, tapi dia tidak dapat kebaikan dari Allah. Ya. Supaya dia langsing, ya langsing juga itu pujian dari suaminya, tapi tidak dapat pahala. Bapak duduk di majelis ini, waktu tak sama, materinya sama, tapi nilainya Bapak berapa tergantung ini.
Maka niat itu ruhnya ibadah. Karena itu tidak ada ibadah tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Ini pengaruhnya Pak, sangat tinggi. Sangat tinggi. Bapak kasih orang uang, bisa 10 niatnya itu. Bisa jual beli, bisa hibah, bisa wakaf, bisa warisan, bisa sedekah, bisa pinjam, bisa titip. Orangnya sama, tapi niatnya menentukan. Itu niat sangat penting sekali. Dia mesin yang membuat ibadah kita sah tidak sah di sini. Bapak mandi 3 ember, pakai sampo, pakai sabun, tapi kalau sudah ketemu suami istri tidak berniat, tidak dianggap bersih. Tapi 3 liter air, tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, rata air itu satu tubuh, berniat, sah. Mandi wajib. Pengaruh niat. Maka bersyukurlah orang yang diberi oleh Allah niatnya lurus. Itu doanya para ulama, Allahumma ya arzuqni bi ikhlasinnya. Beri saya rezeki bisa luruskan niat. Tapi siapa semangat membeli komunitas, membeli pintu ke surga, membeli merawat iman, merawat amal, merawat motivasi beramal, beli itu, maka Bapak belum bayar sudah bersedekah itu, sudah bersedekah di jalan Allah. Nah itu fasilitasi Pak, fasilitasi. Ya, itu penting. Jaga niat, luruskan niat, karena niat ini menjadi ada nilai, tidak ada nilai. Nah, kita masuk. Amalan itu berjenis, bertingkat dengan sesuai balasannya. Amalan itu 2 jenis, amalannya hati dan ada amalannya fisik. Hati, fisik. Takut itu hati, ikhlas itu hati, cinta itu hati, khauf itu hati. Ini menentukan. Ada amalannya hati, ada amalannya fisik. Hati-hati, jangan cuma fisik tapi hati. Ini butuh dirawat, fisik butuh dirawat, hati butuh dirawat. Ya. Pembicaraan hati, pembicaranya hati, kalau lintasan sih, tidak dicatat ya. Kalau cuma terlintas. Dan tidak ada hukumannya kalau cuma terlintas. Tidak ada hukuman. Kalau cuma terlintas tidak ada. Tapi kalau sudah hama, tekad untuk melakukan, ya sudah ada tekad, itu namanya hama. Tapi tiba-tiba menurun, malas, lantas dia tidak melakukan. Ini sudah dicatat kebaikan. Jadi sukses pertama di sini, sukses dulu berniat semangat. Kalaupun nanti putus, itu sudah dicatat pahala. Sukses dulu berniat. Sukses dulu berniat. Ya. Bukan cuma lintas ya, betul-betul ada, betul-betul jadi, betul-betul fokus. Baru itu yang dicatat. Kalau lintas enggak. Nah, bagaimana bisa dapat balasan Pak tidak beramal? Dia diberi balasan karena azamnya. Ini niat yang jujur. Niat yang jujur. Di niat yang jujur inilah yang dinilai. Inilah pentingnya Pak, merawat bagaimana hati bisa berniat jujur. Ya, ini yang penting, ini niat yang jujur. Niat yang jujur. Ya.
Saya ulangi, niat yang jujur inilah kunci nih. Kalau niatnya jujur dicatat, niatnya tidak jujur tidak diberi pahala. 3 nanti golongan yang paling pertama diseret di api neraka. Orang yang mengaku diri mati syahid, orang yang mengaku paling hafal Quran, paling berilmu, orang yang paling suka bersedekah. Semuanya ini kalau jujur niatnya dia paling tinggi, tapi dia juga yang pertama diseret kalau salah niatnya. Bentuk himmah atau hammah dalam kebaikan lantas tidak lakukan. Kalau kita punya rencana, sudah melakukan sebab, berarti mau tidur cepat, mau niat sholat tahajud, niat mau puasa, lalu dia tidak sempat melakukannya, maka sudah dicatat, karena dia sudah melakukan apa? Sebab. Mau pergi ke masjid, sudah berwudu, tiba-tiba sakit perutnya, dicatat, pahala berjamaah dia sudah dapat. Mau puasa, tiba-tiba pas datang tamu dari kampung saudara keluarga dekat, maka dia tidak lanjut puasanya karena mau temani makan. Sudah bikin sebab, akhirnya dia makan, Pak. Dia dapat pahala menjamu tamu, dia dapat pahala berniat. Kenapa? Tidak baik, Pak, kalau ada tamu yang bilang ya makan, maka saya puasa. Oh, tidak boleh. Itu tidak beretika namanya.